welcome back into my channel, and this is About Sastra. I love this. Yeah. It's like a flower, ya kan? Subhanallah. Bunga raya. Subhanallah, betul sekali, Mekah. Betul, Kan? Okay, friends, today I'm not gonna bring you Assalamualaikum everyone. Man in Aziz here Orange again. color. Masih Syawal nggak sih ini? Kayak sebentar lagi udah mulai ya. Sebentar lagi sudah. Di ujung Syawal sebenarnya. Syawal. Ketika video ini direcord ya sudah di ujung Syawal, everyone. Oke, nah, Mister, hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Tapi sebelum itu aku ada beberapa pertanyaan yang aku sampaikan kepada dirimu. Takut berkaitan dengan video ini, Mister. Oke. Kan beberapa orang di negara itu sudah identik dengan sesuatu gitu kan. Contohnya nih, orang negara Philippines itu identik dengan apa sih? Philippines jago nyanyi gitu ya. Betul. Kayaknya kalau Philippines itu pasti suaranya bagus Suaranya gitu. bagus aja gitu ya. Walaupun dia bangun tidur suruh nyanyi itu tetap bagus. That's Philippines. Woke up like this. Iya, wake up like this. That's our opinion ya. Orang Jepang. Disiplin, Wow. on time Betul, gitu ya, kan. betul. Very punctual. Very punctual, gitu. Very discipline. Apalagi? Oke, bersih. Jerman. On time juga. Engineer gitu Engineer, ya, betul, great betul. engineer gitu. Betul. Kalau Malaysia apa Malaysia? Nah, kalau Malaysia menurut kita aja nih, menurut aku. Sebut orang Malaysia. Tukang maksa. Suka maksa Iya. Gitu kan. Makan udah kenyang, Bersikeras. kenyang, gitu. Kalau sudah menyuruh kita sesuatu akan bersikeras banget. Ya, Udah makan gitu kan. Enggak siapa gitu, enggak bapak, enggak ibu-ibu, enggak kakak-kakak, enggak adik-adik, enggak abang-abang, semuanya seperti itu, tipenya sama. Udah kenyang, udah tahu dia beli kita 2 jenis 3 jenis makannya, tetap disuruh kita tapau. Apa mal. Ya Allah, saya takut. Saya juga takut. Takut kenapa? Takut kenapa? Oh, entar dulu. Oke, seperti itu, Mister. Nah, itu kan pendapat kita tentang orang Malaysia. Orang Malaysia itu suka maksa. Kemudian Maksa in a good way ya. Maksa in a good way loh, guys. Kemudian they are too sensitive. They are beyond sensitive gitu. Empatetiknya gitu. Sangat sensitif, sangat Rasa berempati gitu loh. Kadang-kadang kita nggak mikirnya ke situ, mereka sudah 2-3 step mikirnya ke sana seperti itu. Aku ingat banget tuh waktu kita di Agustus tahun lalu, August last year di Indonesia kan lagi ada kerusuhan ya, demonstrasi. Subhanallah. Mereka memesankan makanan untuk driver Gojek dan Grab kan untuk mereka sendiri. Itu nggak kepikiran bahkan oleh kita. Nggak kepikiran kita juga orang Indonesia cara ngebantu mereka gimana ya Mereka gitu. tuh mengarahkan petanya di kota itu nggak ngerti sih. Aku juga nggak ngerti itu kayak what on earth itu kan tidak ada historinya di negara lain kejadian seperti itu, dan menurut aku itu pertama kali dilakukan di dunia ini oleh orang Malaysia. Betul. Dan mereka tuh tahu bahwa ketika ada peristiwa itu di mana-mana orang tuh jadi takut keluar kan gitu. Jadinya Gojek ini nggak dengan dapat penghasilan sebagaimana seperti biasanya gitu. Dan mereka berinisiatif gitu untuk tetap menggerakkan roda perekonomian dengan cara memesan GoFood dari jauh gitu. Yes. Aduh, nggak ngerti dia sama orang Malaysia. Iya. Selalu one step ahead in being empathetic gitu. Yes, betul sekali. Yang kita tidak terpikirkan kadang-kadang ya, cara mereka berpikir itu menyakitkan buat kita loh. Maksud aku tuh, oh iya ya, why I look so stupid, I don't think that way gitu. Kenapa aku nggak nyampe ke situ, sedangkan mereka bisa nyampe gitu loh. Aku nggak tahu gitu loh, ada apa yang ada di hati mereka gitu loh. Sesensitif itu, sepintar itu dan seempati itu loh. Nah itu kan dari kita, Mister ya. Menurut kamu, mereka suka maksa. Menurut aku mereka very sensitive beyond our feeling even. Nah, bagaimanakah pendapat orang lain, negara lain tentang negara Malaysia, khususnya ketika mereka berada di Eropa? Nah, berarti kan ini kan udah different culture and background ya. Seperti apa ya, Bran? Kita ada sebuah video menarik. Datangnya ini adalah Malaysia terkenal akan hal ini di luar negara Malaysia. Ini adalah videonya, Bran. 1, 2, 3. Guys, Muslim, what's your religion? Muslim. Okay, so today we're gonna find out. Those guys are Muslim. Let's find out if they really Muslim or they just Muslim in names. And where you from, by the way? Malaysia. Malaysia. Now, Malaysian, they will definitely win. Have a good day. Malaysian, they will definitely win. Okay, because you guys from Malaysia, and I know Malaysian, they will let me down. What questions? Do you read the Quran? Do you pray 5 times in a day? I'll start with the sister. Can you name all the praying? Subuh, Zuhur, Yeah. Asar,
Maghrib, Isha. I told you, Malaysian, they won't let me down, but let me see the others. Wow. Teach me one thing in Islam. Hold the mic. You can say in Malaysian language, and he will translate. Kita orang yang kita bangun pagi saat subuh. Oh, he said we Malaysia, as Muslim must get up early in the morning and pray subuh. Oh iya, subuh. Okay. Not gonna lie, that's something very good. He said, only Muslim get up at 4 or 3 o'clock to pray. Betul sekali. Trust me, and it's not easy. I tried it myself, it's not easy, it's hard. Okay, you, let me see if you're truly Muslim. Give me something from the Quran. Okay. Bismillah. Bagi tahu apa bos? Bagi kita percaya kalau ada Any surah. Ini surah baca. والدعاء Yes, mashallah, beautiful. Baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. MashaAllah, tabarakallah, bro. I told you, man, Malaysian, like those guys, Allahumma barik. Okay. Allahumma barik Now, alaihim subhanallah. you guys, you pass. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Now is you, because you look more knowledgeable. And she is the future of the deen. Why? She is the future of the deen. Mothers are the school of the deen. Mothers is the school Teach me and my followers of the family. something very important in Islam. In Islam, it's very important to be nice to all kinds of people, no matter Their religion. their religion, their backstory, Yes. whatever. Yes. So it's You have to be kind. you have to be kind to everyone. To show the generosity of our deen. Allah Akbar. Allah Akbar. Do you memorize the Holy Quran? Not all, some surahs. Some. Okay. If I ask you how many surah in the Quran, 114 surah. that's correct. That's it. You guys eat pass. I big up to all Malay and Malaysia, yeah? I love you guys. That's it. You guys eat pass. Allahumma barik. Wallahi, I'm so proud of them. And not just them, I'm proud of behind the camera. Those are the real teachers. Their dad is here, and there's another one. Part of the school is behind the camera. If you have the right parents, you will know those Islam. If you have the right parents, trust me, they will teach you Islam. Wow, gimana nih Mister? Wow, gitu. Insya Allah. Cuman, oke, saya punya ada pertanyaan. Saya mau kasih kamu pertanyaan kuis. Oke, dijawab ya. Ini tentang agama. Tapi sebelumnya, dari mana kamu? Dari Malaysia. Definitely win. Definitely will win. Ada, bisa gitu. Ini sebuah impresi, sebuah Citra. keyakinan, sebuah citra, sebuah image yang dibangun bukan karena satu orang dua orang, pastinya bisa Segenap ada bangsa dan image seperti bertahun-tahun. ini gitu It loh. takes decades. It takes centuries. Ya memang lama sekali ya. Itu dibangun dan itu disebutin Malaysia udah orang dah oke. Kamu pasti menang. Sampai orang di luar negara bisa ada impresi seperti itu. It's unbelievable. Aku dapat goosebumps. Wow, and what on earth? Yang kita bisa rasakan setiap kita ke Malaysia itu memang Malaysia itu menjadikan Islam bukan hanya sebagai pakaian yang disandang gitu ya, atau identitas yang tertulis di ID, tetapi Islam itu adalah ruh gitu ya. Ketika kita bernapas, kita tuh menghirup oksigen, tapi rasanya tuh orang-orang Malaysia itu menghirup Islam gitu. Subhanallah. Menghirup Islam sehingga Islam itu adalah jati diri mereka gitu loh. Ketika Islam tidak ada, ya kita feels wrong. Malaysia tuh jadi kehilangan karakternya, kehilangan falsafah hidupnya gitu. Karena kita tahu bahwa walaupun bukan orang Muslim gitu ya, walaupun bukan Muslim, mereka didorong untuk juga mengikuti hukum-hukum negara yang semuanya dilandaskan pada Al-Quran gitu. Dan citizens juga proud dengan hukum-hukum tersebut. Dan mereka setuju bahwa itu adalah membawa kemaslahatan bagi segenap umat di negara Malaysia gitu, dan ini tidak diperdebatkan gitu, dan tentunya sudah melalui kajian-kajian di parlemen Malaysia gitu. Dan menurut saya hal seperti ini tuh sudah dibangun sejak lama oleh banyak orang-orang Malaysia yang menjadi duta bagi negaranya di luar negeri gitu. Atau ketika kita berbicara kita jalan-jalan ke luar negeri tuh kita seringkali
taunya bahwa kita membawa diri kita saja gitu kan, betul, Mister. betul. Kita membawa diri kita saja. Saya sebagai Aziz, sebagai Mister Sastra gitu ya. Kita makan ya makan gitu ya. Berkelakuan ya gitu. berucap. Ini yang paling unik. Teman-teman kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, Kak Ros, Abang Zep, cepat sembuh Abang Zep. See you soon. Abang Zep kemudian sudah pernah bertemu di sini. Semuanya tuh bertindak tanduk sebagaimana orang Malaysia gitu. Termasuk ketika mereka ada di negaranya sendiri. Abang Mamat pakai aja sendalnya. Tak payah lah, orang Melayu tak pakai sendal masuk rumah gitu. Jadi Melayu dan Islam tuh berjalan beriringan gitu loh, Mister. Mereka tidak dipaksa untuk menghidupkan Islam dalam kehidupan mereka, tetapi memang sudah menjadi satu kesatuan dengan nafas Melayu sebagai bangsa terbesar di negara Malaysia, dan akhirnya ini menular kepada bangsa-bangsa lainnya gitu loh yang ada di sana, ya, India dan China gitu, dan akhirnya ini menjadi satu kesatuan identitas gitu loh, ruh yang sama bahwa bangsa apapun kamu pasti akan sedikit banyak mengetahui wawasan tentang keislaman gitu loh. Saya Mister Sastra adalah saksi hidup gitu ya betapa Islam itu senantiasa digaungkan dalam percakapan orang-orang Malaysia sehari-hari, walaupun mereka tidak menyebutkan dalil tapi advice-nya, kata-katanya gitu ya, nilai-nilai yang disampaikan, obrolan-obrolan ringannya itu semua pasti akan ada nilai-nilai Islamnya. Jadi tidak heran kalau interviewer tadi bilang bahwa definitely will win Malaysia in this quiz gitu. Ini merupakan sebuah pelajaran juga buat kita bangsa Indonesia gitu. Bahwasanya apapun menjadi tindak tunduk kita di dalam negeri maupun di luar negeri itu menjadikan itu image dan itu represent the whole country, the whole people of Indonesia. Baik buruknya kita lakukan itu menjadi sebuah karakter dan semua image yang akan benar-benar terpasang. Oh, ini orang Indonesia. Macam orang Filipina, tak semua pun orang Filipina sebenarnya bisa nyanyi gitu. Ada yang suaranya juga tak bagus-bagus amat, tapi mostly seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Oh, ternyata ada orang Filipina yang nyanyi di American Got Talent, British Got Talent, masuk semua gitu, seperti itu. Begitu juga orang Jepang. Ada juga yang tidak punctual, tidak disiplin juga, tapi image-nya seperti itu semua orang gitu. Dan jika negara kita ingin dicap bagus, mendapat image yang bagus juga, ya itu menjadi kesadaran, menjadi kewajiban untuk kita juga membawa nama baik negara kita dalam bentuk tindak tutur kata, tindak tanduk seperti itu yang baik juga. Oke, Mister, itulah video pertama tentang bagaimana Malaysia terkenal akan hal ini di luar negara. Dan ini adalah video yang kedua, Malaysia terkenal akan hal ini di luar negara juga. Part 2, everyone. Here we go. 1, 2, 3. Malaysia. Malaysia. Oh, dari mana? Kayaknya Eropa ya. Selangor? Mana? KS? Kelang. Kajang. Hah? Kerja? Tugas? Di kau naik apa ni? Jalan kaki ni? Serius lah? Betul ke jalan kaki? Mana basikal? Ada taksi je kot. Ada taksi. Kenapa orang Malaysia itu wajahnya gitu ya? Cara mereka gitu ya. cara mereka berbusana. Lihat di dalam jaket ini ada baju kurung. Taksi boleh naik 4 orang ataupun naik bas. Kau naik bas. Oh, Jepang. Oh, di Jepang. Cari mudah mana yang cari paling mudah lah ni. Tapi serius lah kau jalan kaki. Serius lah kau jalan kaki. Orang power lah. Asal kau? Ini first time lah aku dengar kata sendiri jalan kaki. Boleh. Saya kena apa? Saya kena order. Bayar ke dalam taksi. Subhanallah. Begini, Mister. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah, terbaik sangat, Mister. Saling menjaga ya. Pertama, orang Malaysia itu langsung kecil langsung direcognize. Pasti kan dari cara berpakaian, nggak mungkin enggak. Betul nggak? Iya, betul sekali. Jadi sama orang Malaysia pun sudah tahu ini. Nah, macam uncle kadang-kadang atau abang-abang atau itu sedang kadang-kadang bertanya, itu kira-kira orang Indonesia, orang Malaysia gitu kan. Jadi aja dia pakai celana gitu. kalau di Malaysia itu ya kan kita physically sama ya, tapi ternyata dari cara berpakaian kita pun kita sudah bisa membedakan, oke, dia orang Indonesia, oke, dia orang Malaysia, seperti itu. Kadang-kadang uncle tahu dari mana dia Indonesia, itu orang Indonesia. Lagi jalan aja gitu, itu orang Indonesia. Uncle tahu dari mana
tahu aja lah gitu. Padahal kita udah sama aja tuh pakai baju, pakai celana, pakai kacamata, pakai topi, kok bisa kalian gitu. Mungkin itulah sensitivitas orang Malaysia yang bukan orang Malaysia seperti itu. Nah, itu orang Malaysia seperti itu loh, Mister. Jadi cara berbusana pun sudah menunjukkan ini orang Malaysia. Bisa dilihat ataupun bisa diketahui seperti Dan suka tidak suka ya, Mister, pakaian adalah harga diri seorang manusia kan sebenarnya kan. Itu adalah bagaimana cara kita menghormati diri kita sendiri, bagaimana cara kita menghargai apa yang kita punya gitu dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan pada diri kita gitu. Orang selalu berpikir bahwa pakaian itu adalah tentang hal-hal performatif yang kita tampilkan kepada orang-orang agar kita dipandang gitu, agar kita mempunyai satu sosial tren. Tapi bukan. Pakaian, cara kita berpakaian, cara kita, wanita berkerudung gitu ya, itu adalah cara mereka menempatkan diri mereka pada level acknowledgement tertentu di masyarakat gitu. Dan itulah yang membuat orang Malaysia tuh bisa mampu mengenali orang Malaysia lainnya gitu walaupun sedang berada di luar negeri. Betul. Itu kan sebenarnya bisa salah dikit dong. Oh, Brunei. Singapura. Oh, Thailand. Oh, Indonesia. Itu kan sama aja muka kita nih kan, bisa saja sama aja gitu kan. Kalau apalagi kalau pakai kerudung udah nggak terlalu kelihatan warna rambut ataupun jenis kulit tapi bisa gitu loh diprediksi ataupun dikenali dalam berpakaian gitu ya. Apakah ada tulisan Malaysia di sini? Made in Malaysia. Kidding. Atau karena sopan. Bisa gitu, jadi seperti itu ya. Tapi bener loh, Mister, waktu itu kapan gitu ya, Mister, saya datang ke sebuah mall di Senayan, FX namanya. Itu tuh orang-orang itu tuh pakai baju kurung gitu ya, dan ada seorang laki-laki parubaya gitu ya, tidak pakai baju Melayu, tapi dalam hati saya ini orang Malaysia nih. Betul, ketika mereka bercakap-cakap itu dialeknya dialek Malaysia, dialek. Oke, pertanyaan saya teman-teman tolong dijawab. Apakah kalian tidak merasa percaya diri jika tidak menggunakan baju kurung? Atau memang kalau tak baju kurung tak enak aja gitu? Kenapa ya gitu? Sampai baju kurung pun dipakai ke luar negeri. Oke lah kalau ke Indonesia, oke lah kalau ke Brunei, kalau Singapura masih sama. Ke Jepang, Mas, kan seharusnya bisa berdobel, tapi dia tetap di dalamnya juga baju kurung gitu loh. Tapi kan memang secara bukan hanya secara fikih ya, maksudnya cara berpakaian wanita, tapi kan secara kenyamanan, keselesaan, menutupi lekuk badan gitu ya. Oh iya, itu lagi. Menjauhkan diri dari kekerasan seksual mungkin gitu ya. Itu kan sangat praktikal gitu loh sebenarnya baju kurung itu gitu. We are not only talking about hukum agama gitu, tapi memang di era yang sekarang sedang hampir lacking of security gitu ya, apalagi bagi kaum perempuan gitu. Baju kurung itu adalah pilihan yang sangat tepat untuk melindungi mereka dari hal-hal seperti itu gitu. Dimanapun mereka berada gitu. Jadi itu statement. Betul, ini statement bahwa saya punya wibawa, saya punya sikap. Dan I am Muslim. I am Muslim, I am Malaysia. Gitu. Wow. Terbaik. Gitu. Jadi bukan ini budaya kayak kita mau pakai kebaya ya, oke lah itu. Tapi ini sudah bukan tentang budaya, ini tentang practicality, tentang fungsi, Mister gitu. Baju kurung itu adalah fungsi di cuaca dingin, cuaca panas itu semua masuk gitu loh, Mister. Dan untuk menjaga itu tadi ya, pandangan orang lain gitu. Dan nggak hanya rakyat biasa itu, artis mereka juga seperti itu. Ada artis Malaysia itu yang terkenal di China. Oh ya? Pakai jilbab loh. Oh. Dan jilbabnya tetap jilbab Malaysia gitu loh, Mister. Yang gini gitu ya? Gitu. Oh, okay. Gitu loh, nggak kayak dia ditambahin sakura, tambahin salju gimana orang Cina gitu kan. Nggak dia ya kan, kalau ada beberapa orang Indonesia kan harus bulu-bulu di mana-mana ya kan, apalagi ke tempat-tempat dingin kan, jaketnya harus bulu-bulu, yang jaket harus bulu-bulu, kemudian di sini ada jendela, gitu, ada kan. pintu surga, pintu neraka, kacamatanya harus apa-apa gitu kan. Tapi tetap jadi seperti itu loh, statement sepertinya. Baju mereka, busana mereka merupakan statement untuk orang Malaysia sebagai identitas mereka. Dan itu bisa dikenali oleh sesama Malaysia dan orang lain pun tahu itu orang. Tapi nyaman kan, Mister? Melihat perempuan. I love as a man mengurung dirinya mereka gitu ya. I love as a man, I love to see. Bukan love karena secara sexually sedap, nyaman, selesa dipandang gitu ya. Menuduhkan seperti itu. Dan kita berharap kayak
sanak keluarga kita, adik, anak perempuan kita, kakak perempuan kita, itu macam itu. Betul. Gitu. Kenapa? Karena mereka sangat terlindungi. Dan ini nggak sih sadar nggak sih bahwa patternnya pun tidak menyesakkan mata gitu. Nggak ada tuh yang leopard tiba-tiba ada zebra, ada tiger gitu ya, ada macan tutul, leopard gitu, apa ya tadi udah disebutin. Nggak ada tuh fauna tuh nggak mereka tidak akan mengenakan printed bercorak animal gitu ya, tapi mereka terbiasa dengan bunga, floral gitu. Jadi kita tuh yang melihat tuh sejuk gitu matanya gitu. Jadi enak gitu ya kan. Bahkan sesama perempuan juga, perempuan Indonesia love to see cara orang Malaysia berpakaian, cara berkerudung, cara berbusana. Dan terbukti tahun 2 tahun berturut-turut busana lebaran di Indonesia adalah baju kurung. Oh iya ya? Iya, Tanah Abang penuh dengan baju kurung 2 tahun terakhir. Iya. Menarik banget everyone. Wow, terbaik orang Malaysia bisa sampai di notice seperti itu di luar negara. Pekerjaan berat untuk kita dan insya Allah bisa ya jika kita semua menyadari hal itu penting untuk kita lakukan. Sadar aja dulu bahwa kita Indonesia. Betul. Tidak perlu menduplikasi bangsa-bangsa lain, tidak perlu mengimitasi bangsa-bangsa jati diri, lain. image Menyerap yang baik boleh, tapi tidak perlu menyerupai bangsa-bangsa tersebut gitu. Kita punya kearifan sendiri, kita punya jati diri sendiri, kita punya rohnya sendiri. Itulah yang perlu kita sadari dan perlu kita tonjolkan dan tampilkan ke orang lain. Dan at the end of the day itu merupakan sebuah identitas bangsa, menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Karena itunya gitu loh, bukan karena dia bisa imitate other countries ini ya. Tapi bagaimana dia bisa mempertahankan di tengah tergerusnya satu persatu ideologi negara dengan informasi-informasi dari luar. Jadi it's okay untuk menyerap berbagai macam informasi, tapi yang penting think globally, act locally. That's very true. Wow, menarik banget. Wow, keren. Everyone, boleh nggak saya tanya sedikit tentang image orang Indonesia yang ada di benak kalian? Tolong ya, sejujur-jujurnya. Coba bagi di kolom komentar. Aku ingin tahu kira-kira image orang Indonesia di benak kalian seperti apa. Share kepada kami. Itu akan menjadi refleksi buat kami juga. Lebih bagus kalau ada positifnya, biar bisa dipertahankan. Yes, kalau ada weaknessnya, untuk kita evaluasi dia, biar fair ya. Betul. Masya Allah. Terus apa negatifnya orang Malaysia kalau gitu? Maksa. Tapi so far ya Mister ya, alhamdulillahirabbil alamin belum, atau jangan sampai deh melihat gitu ya Mister, melihat dan experience, betul keburukan yang orang Malaysia tampilkan gitu. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin, been to Malaysia like so many times ya, almost 20. I'll be having another one after this. Yeah, we are. Oh no, ntar dulu seperti itu. So alhamdulillah semuanya mulus, alhamdulillah semuanya lancar, semuanya indah seperti itu, dan itu membuat kita ingin kembali lagi, dan semoga tidak ada sesuatu yang membuat luka di hati. Bagaimana bisa kita nggak suka sama sebuah bangsa yang rela ngorderin GoFood sama GrabFood dari seberang Selat Malaka untuk diorder di DKI Jakarta, capital of Indonesia. Betul. Bagaimana kita tidak mencintai kalian gitu? Kalian, penghasilan kalian sumbang untuk orang-orang di sini saat lebaran seperti itu. Di saat mungkin kalian juga memiliki keluarga yang bisa kalian berikan. Tapi luar biasa banget nih, ada tulus banget. Terima kasih everyone. Wow, menarik banget. Thank you so much for watching everyone. And that's all from us. So if you find this very good, don't forget to thumbs up. And also if you're new to this channel, don't forget to like button also subscribe. Nah, so from us in Indonesia, Malaysia boleh banget, dan Indonesia harus bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum.